Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kelas hari ini kita akan coba belajar tentang administrasi sistem jaringan lanjutan, yaitu untuk kelas 12 ya. Untuk kelas 12 atau kelas 3 TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Oke. Ini adalah lanjutan dari administrasi sistem jaringan yang dasar, yaitu untuk kelas 11. Kita ketahui bahwasanya anak TKJ atau orang jaringan itu biasanya untuk pekerjaan yang sangat memungkinkan, yaitu menjadi network administrator. Jadi apa itu network administrator? Network administrator itu adalah sebuah pekerjaan profesional yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang terdiri atas jaringan komputer. Nah, network administrator itu biasanya terdiri dari dua, yaitu sistem analis dan infrastruktur analis, ya kan. Sistem itu mengarah kepada seperti apa operating system yang kita pakai, apa hosting yang kita pakai, metode apa yang kita gunakan. Nah, sedangkan infrastruktur lebih condong kepada apa alat yang kita pakai, topologi apa yang kita pakai. Nah, itu network administrator. Nah, sedangkan kita pada kali ini, pada kelas sistem administrasi sistem jaringan lanjutan ini, kita akan membahas tentang kontrol panel ya, kontrol panel. Nah, kalau dasar kemarin kita belajar tentang Debian, ya kan lah. Kalau sekarang kita lanjutannya di kontrol panel. Sebenarnya kontrol panel ini bisa kita buat langsung menggunakan Debian, ya kan? Bisa menggunakan Debian karena Debian adalah server fisiknya ya, sedangkan kontrol panel ini adalah sebuah tool begitu. Jadi ketika kita menggunakan Debian untuk manajemen server itu mungkin, cuma kan bentuknya CLI ya. Dengan adanya kontrol panel hosting ini merubah dari yang CLI tadi, merubah ke bentuk GUI, ya kan, graphical user interface-nya. Nah, jadi kontrol panel hosting adalah tool yang akan membuat melakukan manajerial seluruh aspek layanan hosting. Nah, melalui hosting kontrol panel Anda bisa melakukan beragam pengaturan pada sistem admin yang kompleks. Nah, seperti yang biasanya saya lakukan atau bisa kita lakukan adalah contoh nambah user, ya kan, atau manajemen file, FTP, ya kan, email, kemudian security SSL-nya, ya kan, atau installing web, dan sebagainya itu. Nah, itu bisa dilakukan secara otomatis di kontrol panel hosting. Nah, kalau kita menggunakan CLI, ya kan, Debian yang biasa itu, maka itu semua kita menggunakan basic script. Ya, beda dengan kita nanti pada kali ini akan menggunakan kontrol panel ya. Kontrol panel cPanel, ya kan, ini yang premium, yang berbayar, sebagai contoh implementasinya. Nanti saya juga akan memberikan contoh yang mungkin yang free ataupun yang gratis, ya kan. Nah, semuanya bisa diinstal di Debian, ya kan. Cuma cPanel harus menggunakan lisensi tertentu, untuk kita harus membayar, ya kan, agar bisa menginstal ini. Banyak sekali kontrol panel ya, contoh cPanel itu sendiri, virtual admin, ya kan, kemudian Plex, ya kan, dan sebagainya. Banyak banget, nanti saya akan coba berikan contoh di pertemuan selanjutnya. Jadi secara singkat yang akan kita pelajari pada kelas kita dalam 1 tahun ini nanti, yaitu jelas kita akan coba sharing tentang kontrol panel hosting, ya kan. Kemudian kita coba juga akan sharing tentang apa itu share hosting server, kemudian virtual private server, kemudian dedicated hosting server, ada nanti VPN, ya kan, VPN apa itu fungsinya,
kemudian membuat sebuah website ya kan di server tadi. Kemudian kita juga akan melakukan sistem kontrol dan monitoring jaringan. Nah, sistem kontrol dan monitoring jaringan ini berfungsi untuk apa? Jadi sangat mungkin dalam dunia telekomunikasi ya, dalam dunia networking ada istilah hacking ataupun defaking ya kan. Maksudnya ini apa? Jadi website ini bisa down itu artinya tidak bisa diakses sama sekali. Karena apa? Banyak faktor. Karena mungkin ada bugs, ada kelemahan jaringannya, atau ada serangan, ada attack, ada sebagainya. Nah, kita bisa untuk mengontrol itu. Ada monitornya ya. Biasanya kita bisa menganalisisnya, memonitoringnya gitu kan. Nah, termasuk nanti ada sedikit penjelasan tentang DDoS ya kan. Jadi kenapa sih sebuah website ini bisa down ya kan? Itu bisa ada caranya juga ya kan, kita serang secara bertubi-tubi ya kan. Contoh misal sebuah server yang hanya memiliki satu core ya kan, CPU-nya itu hanya satu core, kemudian RAM-nya hanya mungkin 1 giga ya kan. Ketika kita serang DDoS dengan 1 detik kita mengirim mungkin 100 serangan ke sana dan sebagainya, itu bisa jadi itu akan down. Karena apa? Server tidak mampu untuk menampung traffic yang dia terima ya kan. Karena sistem server itu kan receive dan transmit ya, maksudnya itu dia menerima kemudian merespon. Jadi dia menerima kemudian mengirim kembali, itu fungsi dari server lah. Ketika dia menerima sekali banyak masukan, maka bisa jadi akan down. Nah, itu nanti fungsi dari anak-anak jaringan ya kan, dari network administrator untuk cek apakah ini ada serangan atau tidak sebuah website dan sebagainya. Oke, kemudian kita belajar lanjut ke sistem keamanan jaringan. Jadi apa itu sistem keamanan jaringan? Yang tadi istilah DDoS dan sebagainya ya kan. Dalam dunia server atau website, nah simpelnya itu ada dua, yaitu di HTTP dan HTTPS. Nah, ada perbedaan di sini, yaitu di HTTP dan HTTPS. Contoh HTTP itu kan hypertext, jadi perbedaannya adalah HTTP ini website server umum ya kan, yang belum ada sertifikatnya. Beda dengan HTTPS. HTTPS ini secure, artinya apa? Ini sudah ada sertifikatnya dan aman. Jadi tidak ada pengambilan data dari komputer kita atau dari data kita ya kan, ataupun sebagainya. Jadi terkadang kalau seumpama kita mengetahui kenapa sih ATM kita bisa dibobol, kenapa sih Facebook ataupun email kita bisa kebobol ya kan, ya itu karena salah satunya kita mengklik salah satu website ya kan, yang itu tidak secure, tidak aman ya kan, ada spam di sananya. Ya ketika kita mengklik itu, maka secara otomatis virus ini ya kan, trojan ini bahasanya atau apapun itu masuk ke data kita dan mengambil data kita ya kan, ya entah ID kita, password kita dan sebagainya. Nah, itulah nanti di akhir nanti kita selesaikan ranah ke sana. Oke, jadi itu pengantar ya. Jadi ini adalah video pengantar kelas sistem administrasi sistem jaringan lanjutan. Jadi nanti jangan lupa komen bila ada sesuatu yang perlu didiskusikan secara bersama di kolom komentar. Kemudian jangan lupa subscribe dan like video ini dan share jika merasa video ini sangat bermanfaat. Dan terima kasih, selamat belajar, jangan lupa jaga kesehatan, dan tunggu video selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.